Selamat pagi, sampai bertemu di hari ini. Semoga anak bapak tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, persiapkan buku bahasa Indonesianya, buku paket yang sudah dibagikan. Buka halaman 43 bab 2. Memahami dan mencipta cerita fantasi. Memahami dan mencipta cerita fantasi. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi. Yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang keempat, siswa mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis. Itu tujuan pembelajaran pada bab 2 ini. Selanjutnya, apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi itu merupakan sebuah cerita bentuk imajinasi atau khayalan seseorang di mana isinya merupakan hal-hal yang tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Jadi, dalam membuat cerita fantasi ini butuh imajinasi tingkat tinggi agar ceritanya menarik, agar ceritanya bisa menjangkau hal-hal yang tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Berbicara tentang cerita fantasi, di Indonesia kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antaranya yaitu Ugi Agustono dan Joko Lelono. Mereka menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di Pulau Komodo. Kalau dia, Joko Lelono, menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal. Jadi kepada anak didik bapak semua, jika kamu pintar berfantasi, silahkan tuliskan dalam bentuk cerita, yaitu namanya cerita fantasi. Karena jika ceritamu nanti menarik, bisa kau buatkan dalam bentuk kumpulan cerita fantasi dan bisa juga diterbitkan, sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Berdasarkan jenisnya, ada dua bentuk daripada cerita fantasi. Yang pertama itu fantasi aktif, yang kedua ada fantasi pasif. Kalau dia fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Sedangkan dia fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contoh cerita fantasi aktif, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Kalau dia fantasi pasif, contohnya melamun. Jadi jelas perbedaan kedua fantasi ini. Kalau dia aktif, ada tindakan, dikerjakan, dan ada hasilnya. Sedangkan dia kalau fantasi pasif, dia hanya sebatas imajinasi
tanpa ada bukti yang diimajinasikan dalam bentuk tulisan. Jadi mari kita pilih. Kita memilih yang mana? Kita sebagai orang penulis fantasi aktif atau hanya sebagai fantasi pasif yang hanya pintar berimajinasi tanpa tahu menuliskannya. Jadi kita dituntut supaya bisa aktif ya, menuliskan cerita fantasi dari imajinasi kita. Selanjutnya, unsur cerita fantasi. Ya, bagian A, unsur cerita fantasi. Baik, mari kita perhatikan contoh cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ya. Baca cerita fantasi ini. Kalau Bapak ingat pelajaran cerita fantasi ini mengenai cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga, ini adalah perjuangan satu kelompok yang ingin tetap memperjuangkan tanah kelahirannya, sementara ada lagi satu kelompok yang lain ingin merebut tanah kelahiran, yaitu kelompok Nataga. Jadi si Nataga ini merupakan tokoh utamanya. Dia memiliki kekuatan ya, yang ada pada ekornya. Dan pada cerita ini Nataga menang dalam akhir ceritanya. Silakan dibaca buat anak didik Bapak semua, Kekuatan Ekor Biru Nataga. Selanjutnya, sesuai dengan cerita tadi, tentu Kekuatan Ekor Biru Nataga, cerita fantasi itu memiliki beberapa tokoh pada cerita itu. Yang pertama ada Nagata, yang kedua ada Nono, dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau cerita fantasi ini pada dasarnya bercirikan ada rangkaian peristiwa yang terjadi. Ya. Ada rangkaian peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ada keajaiban. Ada keajaiban dalam cerita. Contoh, keajaiban tokoh. Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Selanjutnya, mari kita perhatikan kotak info, yaitu ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Jadi rangkaian cerita ini yang disebut dengan alur. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema, ide, dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Jadi buat anak didik Bapak tidak perlu bingung, tadi cerita fantasi
Sekarang narasi. Nah, cerita fantasi itu adalah bagian dari teks narasi. Jadi narasi adalah bentuk cerita fiksi. Cerita fantasi itu merupakan sebuah cerita fiksi. Jadi kalau dia sebuah cerita fiksi atau narasi, ini dibangun oleh beberapa unsur. Ada tokoh dan perwatakannya, ada tema, ada amanat, dan ada alur cerita. Sehingga sebuah cerita fantasi itu bisa tercipta dengan baik dari beberapa unsur ini tadi, yaitu unsur tema, latar, tokoh dan penokohan, amanat, alur, ya. Jadi sebuah cerita fantasi itu dibangun dari beberapa unsur yang sudah Bapak sebutkan tadi. Bagaimana kalau dia ciri umum cerita fantasi? Ciri umumnya yang pertama, sudah Bapak sebutkan juga tadi, ada keajaiban, ya, atau keanehan atau kemisteriusan. Jadi kalau dia maksudnya ada keajaiban, ada keanehan, ini maksudnya adalah hal-hal yang tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Nah, yang tidak mungkin di dunia nyata dijadikan mungkin pada cerita fantasi. Contoh keajaiban. Kalau dia pada cerita fantasi, pulpen bisa saja mengeluarkan tinta emas. Jadi kalau dia pada kehidupan nyata, pulpen tidak bisa mengeluarkan tinta, yaitu mengandung emas. Kalau dia pada cerita fantasi, mungkin saja sepeda motor bisa terbang. Sedangkan kalau dia di dunia nyata, motor itu tidak bisa terbang. Kalau dia di cerita fantasi, roll untuk menggaris papan tulis bisa saja mengeluarkan petir. Nah, sementara kalau di kehidupan nyata, roll bisa mengeluarkan petir itu tidak bisa kita terima. Tapi itulah cerita fantasi dengan segala yang ada pada cerita itu. Kita tidak bisa pungkiri, namanya sudah imajinasi, apa saja bisa kita tuliskan, ya, bahkan yang tidak mungkin sekalipun. Dan memang itulah yang dikandung oleh cerita fantasi itu sendiri. Baik, selanjutnya ciri umumnya yang kedua adalah tokoh yang unik, ya. Jadi tokoh pada cerita fantasi itu ada kesaktiannya yang tidak bisa kita temukan pada kehidupan nyata. Tiba-tiba bisa terbang, tiba-tiba tokohnya bisa menghilang, tiba-tiba tokohnya berubah bentuk fisiknya langsung seperti raksasa. Ada kesaktian. Tiba-tiba tokohnya bisa mengeringkan air laut. Nah, ada kesaktiannya. Itu dia kalau cerita fantasi, tokohnya memiliki kesaktian. Selanjutnya, ciri yang ketiga menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Jadi kalau dia cerita fantasi, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari
dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Latar waktu liburan di Wilgi, latar zaman Belanda dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Jadi latar itu adalah tempat. Jadi kalau kita membuat cerita fantasi, bisa kita gunakan latar yang ada pada dunia nyata, bisa kita juga gunakan latar yang tidak ada pada dunia nyata. Jadi maksud di sini ada dua latar. Masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tempat terjadinya peristiwa itu atau tempat terjadinya cerita itu. Selanjutnya, bahasa. Ciri umum yang selanjutnya adalah bahasanya. Ini bahasa. Bahasa pada cerita fantasi sering menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup tajam. Ya. Bahasanya bukan bahasa formal. Bisa bahasa sehari-hari yang ekspresif dan menggunakan ragam percakapan. Baik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai identifikasi jenis cerita fantasi. Jadi kalau tadi kita pada pengertian cerita fantasi dan ciri umum cerita fantasi, selanjutnya kita akan bahas nanti mengenai identifikasi jenis cerita fantasi. Ya, yang pertama tadi pengertiannya bahwa cerita fantasi itu adalah cerita narasi yang isinya semua adalah bentuk imajinasi atau khayalan, di mana isinya tidak terjadi pada dunia nyata, tapi seolah-olah terjadi pada dunia nyata. Cerita fantasi itu bentuknya imajinasi, menceritakan segala kemungkinan yang tidak akan terjadi pada dunia nyata, tetapi bisa dipercaya pada cerita fantasi itu sendiri. Mengenai ciri umumnya tadi, yang pertama ada keajaiban, kemisteriusan, keanehan. Yang kedua menggunakan bahasa percakapan yang tidak formal, bisa menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Yang ketiga tadi menggunakan berbagai latar, ya, menggunakan berbagai latar atau tempat, dan ide ceritanya merupakan ide yang didapatkan dari daya khayal penulis, ya. Dan biasanya tema pada cerita fantasi itu bersifat magic, supranatural atau futuristik, ya. Dan ciri umum yang terakhir bersifat fiksi atau fiktif, ya, bukan kejadian nyata. Jadi cerita fantasi itu 100% isinya adalah bentuk imajinasi yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Baik, sampai di sini pembahasan kita mengenai cerita fantasi. Bapak harap kalian dapat memahami dari pembahasan yang ada pada video ini, walaupun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa Bapak jawab saat ini, bisa
dihubungi Bapak melalui komunikasi WA. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, tetap semangat. Horas.